Halo Sobat Cerdas, apa kabar? Kali ini saya ingin melanjutkan tentang penjelasan kita belajar flowchart, yaitu notasi algoritma dengan tingkat level di atasnya supaya Sobat Cerdas semua semakin mahir ya. Jadi saya akan ajari kalian soal yang agak sedikit kompleks. Saya ingatkan kembali simbol seperti agak lingkaran lonjong gini, ini input dan output ini harus ada ya, start end harus ada. Oke, simbol miring gini itu adalah input dan output ya, inputnya apa, outputnya apa. Simbol ini adalah if ya, kalau ada if Sobat Cerdas harus pasang seperti ini, kotak itu proses ya. Gambarnya banyak sekali, kelihatan susah ya, jangan khawatir, saya akan ajari pelan-pelan dari algoritmanya ke flowchartnya biar mudah. Dulu kita sudah belajar tentang algoritma menentukan bilangan ganjil atau genap ya, yang diuji angkanya itu adalah satu angka, makanya yang diuji hanya satu, diinisialisasikan X ya, satu aja. Satu ini diuji apakah satu ini genap atau ganjil. Saya ulangi, misalnya X nya ini diisi dengan 2 ya, 2 apakah sama dengan 0? Oh tidak, maka dia lari ke sini. Apakah 2 modulus 2 sisanya 0? Oh iya genap, maka selesai, cetak hasil gitu kan. Itu tayangan yang lalu, kalian boleh buka lagi. Saya ulang, misalnya 1, apakah 1 sama dengan 0? Oh tidak, dia lari ke sini. Apakah 1 dibagi 2 sisanya 0? Oh tidak, dia lari ke sini, ganjil, cetak hasil gitu. Kita uji 0 sekalian aja, apakah X ini misalnya diganti 0, apakah 0 sama dengan 0? Oh iya, dia langsung cetak hasil. Kita tinggal pindahkan ke notasinya aja. Input, simbol input tadi adalah ini, inputnya X, ini dan ini harus ada ya, memulai dan mengakhiri. Saya ulangi lagi, inputnya adalah X, maka di bagian sini ya harus digambar simbol input, kita isi X gitu. Oke, sesudah selesai kita lihat, ini ada tulisan jika, ini ada tulisan jika, if berarti harus ada simbol if. Kita lihat jikanya ada berapa nih, 1, 2 ya, berarti yang satunya kan else ya, berarti ada simbol jika itu ada 2. Kita lihat jikanya 2 ya, ini 2. Intinya kalau ada ini kan 3 pilihan, 0, genap dan ganjil kan ada 3, berarti 3 min 1, ada simbol jikanya itu ada 2 gitu aja ya, untuk mengingat ada pilihan 0, ada pilihan genap, ada pilihan ganjil, simbol jikanya itu ada 2 karena satunya itu adalah selainnya atau else ya. Kita lihat simbolnya 2. Oke, tinggal kita masukin aja X sama dengan 0, X modulus 2, X sama dengan 0, X modulus 2. Dalam komputer modulus diberi simbol persen, tetapi kalau kalian lupa, kalian tulis modulus di flowchart itu benar ya. Ini dimasukin ke sini. Oke, terus nol, genap, ganjil
ini kan masuk dalam proses, bikin aja simbol proses ya, simbol proses. Prosesnya ada 3. Oke, ini masih salah, ini harusnya 0 karena ini PowerPoint ya, harusnya di sini ada simbol Y atau ya di sini. Jadi misalnya kita uji angka kayak tadi, misalnya X ini kita masukin 0 ya, apakah 0 sama dengan 0? Iya, bener 0. Langsung aja cetak hasil. Kalau kita masukin X nya itu 4, apakah 4 sama dengan 0? Ini kan ada tulisan ya harusnya. Apakah iya? Oh tidak, ini ada tulisan T, tidak. Diuji lagi, apakah 4 modul 2 sisanya 0? Ini jika ya, oh iya, genap, langsung ke cetak hasil. Seperti itu. Misalnya kita isi X nya ini 3, apakah X sama dengan 3? Oh tidak, makanya nggak lari ke sini, lari ke bawah. Apakah X dibagi 2 sisanya itu 0? Jika iya dia lari ke sini, jika tidak dia lari ke ganjil. Oh tidak, dia lari ke ganjil. Cetak hasil karena ini else nya ya. Oke, seperti itu. Ini dan ini enggak ada penghubungnya karena ini sempit aja gitu. Jadi cukup mudah menurut saya ya, tinggal kita memindahkan dari sini ke dalam sini. Oke, dalam sini. Ini karena PowerPoint saya nggak bisa nambahin. Ini simbol Y di sini, simbol T di sini, simbol Y di sini, simbol tidak di sini. Kalau simbol if itu ada iya, ada tidak gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada soal berikutnya supaya sobat cerdas lebih mudah menentukan nilai terbesar dari bilangan bulat. Kita pakai algoritma dulu yang bawah ya. Mencari nilai terbesar dari dua buah bilangan ya, dua buah bilangan. Karena mencari yang terbesar itu X atau Y, maka inputnya ada berapa? 2. Yang kita uji adalah 2 angka. Angka 2 angka itu kita bandingkan yang terbesar yang mana ya, inputnya X dan Y. Oke, kita uji misalnya X nya 2, Y nya 3 gitu. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Oh iya, berarti yang tampil adalah Y-nya. Y-nya adalah 3. Berarti nilai yang terbesarnya adalah 3, gitu kan? Misalnya kita balik. Kita kan mencari bilangan terbesar jangan ya. X apakah 3 lebih kecil daripada 2? Oh tidak, berarti yang terbesarnya adalah 3X. Berarti lari ke sini. X nya berapa? 3. Berarti kalau komputer di enter, kita masukkan angka 3 dan 2, terbesarnya adalah 3. Kalau kita masukkan bilangan 1 adalah 2, bilangan 2 adalah 3, yang terbesarnya adalah bilangan 2 nya, yaitu tetap 3 ya, seperti itu. Kita
masukkan flowchart saja, input X dan Y, start sama mulai dan mengakhiri input X dan Y. Kita cek apakah X lebih kecil dari Y. Jika ya, maka hasilnya Y. Karena ini enggak cukup, kita kasih konektor A, cetak hasil selesai. Apakah kita coba seperti angka ya, X nya 2, Y nya 3, X nya 2. Kita lihat di flowchart juga bisa. X nya 2, apakah 2 lebih kecil dari Y? Apakah 2 lebih kecil dari 3? Oh iya, berat ya, ini kan Y ya, hasilnya Y tadi kan 3 ya, Y tadi kan 3 ya, Y berarti komputer akan keluar angka 3 yang terbesar. Lari ke sini, cetak hasil. Kalau kita balik sama aja, 3, X nya Y nya 2, kita uji. Oke, X nya 3, apakah 3 lebih kecil dari 2? Oh tidak, dia lari ke sini, berarti hasilnya adalah X nya tadi 3, berarti hasilnya adalah 3 betul yang terbesar. Langsung cetak hasil. Demikian pembelajaran flowchart hari ini. Harapan saya kalian akan lebih mengerti dan paham tentang flowchart ya. Jadi flowchart ini penting, tidak mengenal jurusan apapun. Manajemen juga sekarang belajar flowchart ya. Ada bidang-bidang non komputer itu belajar, banyak yang belajar flowchart ya. Jadi kalian, saya harapkan lebih mengerti dan maju bersama bahasa pemrograman. Terima kasih.